Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan anugerahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, mari bersama-sama kita datang bersembah sujud di hadapan Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur nomor 100 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita hari ini. Padamu ya Tuhan kebesaran, keadilan, kehormatan, keagungan, dan kemasyhuran. Kiranya segala bangsa dan kita yang ada pada saat ini memasyurkan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Love
atas kesalahan dan pelanggaran yang telah mendukakan akan hati Tuhan. Mari dengan hati terbuka dan dengan penyesalan kita berdoa, doa pengakuan dosa. Tuhan, kebesaran-Mu sungguh membuat kami terpesona. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan kebesaran-Mu di dalam dunia ini dan di dalam firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami menyadari akan kehidupan kami yang dipenuhi dan dililit oleh dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, di dalam dosa yang kami lakukan, Tuhan masih berbelas kasihan, beranugerah bagi kami, memanggil kami, dan menerima kami di dalam pertobatan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah jatuh dan kerap jatuh di dalam kubangan yang sama. Baik di dalam tutur kata kami, baik di dalam sikap kami, bahkan di dalam tindak tanduk kami setiap hari. Kami sering tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kami kerap mengecewakan akan hati Tuhan. Kami kerap mengecewakan akan hati sesama anggota keluarga kami. Baik sikap kami kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan sanak saudara kami. Bahkan juga Tuhan, kami juga kerap banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran sebagai warga negara yang tidak taat kepada pemerintah. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang mengakui semuanya di hadapan-Mu. Dan jamalah kami Tuhan, jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, jamalah bibir kami. Supaya apa yang kami perbuat itu sungguh mencerminkan bahwa kami sungguh benar-benar adalah orang percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebagaimana berita anugerah di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan sebagai petunjuk hidup baru kita, terambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang kita menghadapi tantangan, putus asa, kekecewaan yang dapat menggoyahkan akan iman kita. Tetapi semua itu dapat menjadi sebuah jalan agar kita makin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita melewati hari-hari yang begitu sulit, marilah kita membaca, merenungkan, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk terus berjuang. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Losa Michael. Mari bersama-sama kita persiapkan akan hati kita dengan menyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku dengar firman-Mu.
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Khotbah akan disampaikan oleh Lose Michael Ganjar. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Kita boleh diberi kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyampaikan dan juga mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak asing kita mendengar kata kecewa. Kekecewaan bisa terjadi kepada semua orang, termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara semua. Suatu ketika saya bercerita dengan teman saya, panjang lebar saya cerita dengan teman saya. Di satu titik teman saya cerita kepada saya pernah kecewa kepada manusia. Dan saya juga pernah kecewa kepada Tuhan. Ketika saya mendengar bahwa dia pernah kecewa kepada Tuhan, saya tanya, kenapa kamu kecewa kepada Tuhan? Teman saya menjawab, apa yang saya harapkan saat itu tidak terjadi. Dan itu tidak juga menyalahkan kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan saya, kalau saya lihat, saya adalah anak Tuhan yang taat dan setia. Dan saya juga membawa keluarga saya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga mengambil bagian dalam pelayanan. Di dalam pekerjaan, saya tidak main-main. Tetapi kenapa Tuhan tega menjadikan semuanya ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan, kekecewaan bisa terjadi kepada semua orang. Kekecewaan kepada Tuhan juga bisa terjadi kepada semua orang. Kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Namun bukan berarti ketika kita kecewa kepada Tuhan, itu adalah hal-hal biasa. Sah-sah saja ketika kita kecewa kepada Tuhan.
Pada saat ini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang yang dipilih Tuhan, kita yang dipilih Tuhan, bisa kecewa kepada Tuhan? Dan bagaimana cara kita menyikapi kekecewaan kepada Tuhan? Mari bersama-sama kita buka kitab kita di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padan Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Apakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatnya Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang telah kita baca adalah bagian perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Namun bangsa Israel adalah gambaran orang pilihan Allah yang tidak mengenal Allah sesuai dengan kebenaran Allah. Dan kehidupannya hanya diliputi dengan sungut-sungut dan menggerutu kepada Allah. Bangsa Israel telah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel telah melihat dengan mata kepalanya sendiri akan karya Allah. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, kita melihat pola kehidupan bangsa Israel ketika mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bangsa Israel selalu memulainya dengan sungut-sungut kepada orang utusan Allah. Atau kalau kita bisa melihat di perikop sebelumnya, ketika Israel dikejar oleh orang Mesir dan di perbatasan antara darat dan laut, mereka ketakutan. Mereka bersungut-sungut. Katanya, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Itu bagian pertama, mereka bersungut-sungut. Dan ada lagi, setelah mereka terbebas dari kejaran Mesir dan mereka memberikan pujian, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka kehausan. Di dalam perjalanan, mereka tidak menemui air. Kehausan. Dan suatu titik di mana mereka ketemu air, tapi pahit. Mereka bersungut-sungut kembali. Dan kata mereka kepada Musa, sungguh luar biasa buruknya. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak melihat pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan sebelum-sebelumnya.
Setelah mereka bersungut-sungut, Tuhan mendengar apa yang Musa pergumulkan. Maka Tuhan merubah mata air pahit itu menjadi bisa diminum. Setelah berjalan, melanjutkan perjalanan, bangsa Israel diberi tempat yang indah, di mana ada tempat untuk makan dan juga untuk minum. Tidak kekurangan sama sekali. Setelah bermalam, berkemah, mereka melanjutkan lagi. Mereka lapar, bersungut-sungut lagi. Kata mereka, lebih baik kami mati di Mesir dengan keadaan kenyang daripada kami dibawa ke padang gurun hanya untuk membunuh seluruh orang Israel dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan beri makan melalui pergumulan yang Musa alami. Dan tibalah kita merenungkan di perikop yang kita baca. Mereka bersungut-sungut kembali. Mereka kekurangan air. Dan kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mengapakah pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan bangsa Israel semakin hari semakin intens. Semakin tajam keluh kesahnya. Dan cenderung untuk menyalahkan hamba yang dipilih Allah untuk memimpin mereka. Dari kehidupan bangsa Israel ini, bangsa pilihan Allah, timbullah suatu pertanyaan. Mengapa orang yang dipilih Allah bisa kecewa kepada Allah? Kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu terbiasa melupakan segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Karena kebiasaan hidup yang salah itulah, mereka bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang bisa menjadikan semuanya itu, tetapi mereka melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Kondisi seperti ini dinamakan sebagai amnesia spiritual, di mana tidak mengingat lagi apa yang Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel tidak hanya terbiasa melupakan segala kebaikan Tuhan, tetapi juga terbiasa meragukan kebenaran. Maksud saya, bangsa Israel juga terbiasa meragukan keberadaan Tuhan. Di ayat yang ke-7 berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bangsa Israel berani berkata demikian. Kalau orang Jawa berkata bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang kebacut, sudah terlanjur, sudah keterlaluan, sudah melihat dengan mata kepala sendiri pertolongan Tuhan dan keberadaan Tuhan, tetapi mereka masih bersungut-sungut. Keraguan mereka akan keberadaan Tuhan inilah yang kita bisa hati-hati, pelajari untuk berhati-hati. Karena kondisi seperti ini dinamakan sebagai mencobai Tuhan. Karena bangsa Israel mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini? Dengan kebiasaan bangsa Israel yang demikian, apa respon Musa sebagai hamba Allah yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel? Musa mendengar semua keluh kesah itu. Gerutuan, keluh kesah. Dan yang dilakukan Musa adalah datang kepada Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Inggris, King James, Musa datang kepada Tuhan dengan menangis dan berkata, apa yang akan aku harus lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Cuma yang dikasih Tuhan, kita perlu berhenti sejenak untuk melihat respon Musa ini. Kita bisa melihat bahwa Musa juga ikut terkontaminasi dengan sungut-sungut gerutuan bangsa Israel. Dalam keadaan demikian, Musa menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Di titik inilah Musa gagal. Di titik inilah Musa tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya.
Namun bukan berarti kita tidak bisa belajar dari Musa. Ketika keadaan kehidupan di sekitar bangsa Israel tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga mereka bersungut-sungut dan kecewa, Musa berseru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berdoa atau berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan Musa adalah lebih benar dan bermanfaat daripada melupakan kebaikan Tuhan dan meragukan keberadaan Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, ketika Musa datang dengan menangis berdoa kepada Tuhan, apa respon Tuhan terhadap pergumulan Musa ini? Kita bisa baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat meminum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Allah ingin sampaikan kepada Musa dan bangsa Israel? Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan yang terpercaya. Dia tidak segan-segan merendahkan dirinya untuk datang menemui orang-orang yang telah bersungut-sungut, yang telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan memberi mereka minum untuk meredakan kehausan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan bangsa Israel, Allah yang memelihara kehidupan Musa, adalah Allah yang sama memelihara kehidupan kita. Allah yang sama yang melihat segala sesuatu yang kita butuhkan dan memberikannya tepat pada waktunya. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, ketika keadaan mengecewakan kita, kita perlu ingat bahwa segala sesuatunya itu bukan karena Allah yang mengecewakan kita. Karena kita telah lupa akan pertolongan Tuhan. Karena kita telah lupa akan keberadaan Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ingatlah kebaikan Tuhan. Yakinlah Dia ada di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Maka Tuhan akan memberi kelegaan dalam kehidupan kita. Allah telah merendahkan dirinya kepada kita. Melalui pengorbanan Kristus, Dia merelakan anaknya yang tunggal datang untuk menebus dosa kita. Itu adalah salah satu pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa kita gantikan dengan segala sesuatu apa yang kita miliki saat ini. Oleh sebab itu biarlah kita terus berpegang kepada Allah, berpegang pada Kristus yang sumber pengharapan, yang memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kasih dan pertolongan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami mulai melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami meragukan akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini,
mengingatkan kami kembali. Kami memiliki Allah yang dapat dipercaya. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, biarlah firman Tuhan hidup melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Lawson Michael yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar barusan, itu sungguh meneguhkan dan menguatkan akan hati kita. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi kekecewaan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Allah kita di surga. Untuk itu mari bersama-sama saudara-saudara kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Kita akan memberikan persembahan untuk persembahan dapat diberikan ke rekening gereja. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli dan mengerti setiap kehidupan kami. Bahkan apa yang kami alami saat ini, bencana nasional, bahkan bencana segala bangsa terhadap COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk segala kekhawatiran kami. Kami menyerahkan akan wabah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami, bagi pemerintah kami. Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami di dalam memikirkan akan segala program untuk menangani, untuk memutus akan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya kami sebagai warga negara benar-benar taat kepada pemerintah kami, benar-benar bekerja sama menjadi warga negara yang baik. Tuhan, kiranya melalui kerjasama ini Bapa, kami boleh bersama-sama menghentikan akan penyebaran ini, akan wabah ini. Kami berdoa bagi setiap kami jemaat GKT Betani, baik di pusat, baik di Poris maupun di Batu Ceper. Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi setiap kami Bapa. Anugerahkan akan kesehatan bagi kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami sukacita di dalam hati kami. Sehingga sungguh Bapa, di dalam menjalani bahkan di dalam menghadapi akan wabah ini, kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau semata. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan mereka, di dalam ekonomi mereka akibat bencana ini. Tuhan, Engkau yang senantiasa memampukan, Engkau senantiasa menghiburkan mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Segala pergumulan kami, segala kesulitan kami, segala kesesakan akan hati kami, Engkau senantiasa mengetahui. Terima kasih Bapa, bahkan pada saat ini kami telah memberikan persembahan ini. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan, hormat hanya kepada Allah kita Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dan mari kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.